Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali dialog khusus kembali hadir di hadapan Anda untuk edisi hari ini, Senin 29 Juli 2024. Tentunya bersama saya Putra Iskandar, dan seperti biasa kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk membahas satu tema yang mungkin sangat sayang sekali jika Anda lewatkan untuk dialog khusus kali ini pemirsa Batam TV. Dan tentunya dialog khusus pariwisata kita akan membahas tentunya ini sebagai perkenalan juga untuk Anda mungkin di luar Batam yang belum tahu ini, karena di Kota Batam, di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam maksud kami, itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa Anda tuju tentunya sebagai tempat wisata Anda, baik wisatawan dari lokal maupun wisatawan dari mancanegara. Nah, pertanyaannya tempat di mana ini? Baik, pemirsa Batam TV, tentunya di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, banyak sekali yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, tempat-tempat yang bisa menjadi tujuan wisata Anda, ya. Dan salah satu tempat wisata yang terkenal ya di Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam para turis adalah Golden City. Nah, tentunya di manakah Golden City tersebut? Tentunya mungkin di kawasan Kota Batam atau masyarakat Kota Batam sudah tidak asing lagi. Namun untuk Anda yang mungkin di luar Kota Batam, yang mungkin ada keinginan untuk menuju ke Kota Batam, tentunya di lokasi yang sangat strategis yang berada di kawasan Bengkong, Batam. Ya, nah tentunya ini sangat berdekatan dengan beberapa hotel dan juga beberapa restoran seafood juga ada, membuat area ini menjadi salah satu favorit wisatawan ya. Apalagi di Golden City Batam ini pemirsa, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, baik itu kegiatan yang melibatkan fisik atau juga hanya sekedar berjalan-jalan atau sekedar melihat-melihat saja pemirsa. Nah, untuk itu pada dialog khusus pariwisata kita siang hari ini akan membahas mengenai Bengkong City, sentra pariwisata baru di Provinsi Kepri. Dan pada siang hari juga kami telah menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui, sesaat lagi akan mengetahui bagaimana isi atau apa saja yang terdapat di kawasan Golden City tersebut. Kita menghadirkan marketing di kawasan Golden City, ada Mbak Feni Belanova. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat siang Mbak Feni. Mas Putra. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Batam TV. Iya. Dan tentunya sudah siap nih Mbak ya untuk mempromosikan sekaligus siap ya Mbak sekali. ya. Iya, seperti ketahui bahwasanya kalau kita berbicara tentang Bengkong nih kayak Mbak ya. Ada yang bilang bahwasanya di daerah sana, kawasan sana surganya kuliner. Betul sekali. Dan juga banyak sekali sebutan-sebutan yang disebutkan oleh warga Batam khususnya. Namun kali ini kita membahas mengenai Golden City nih Mbak ya. Mungkin dari Mbak Feni terlebih dahulu ingin menyapa terlebih dahulu pemirsa Batam TV yang sedang menyaksikan. Silakan dulu Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih banyak. Suatu kebanggaan untuk saya dapat hadir di Batam TV, akan mempromosikan mengenai banyak sekali hal-hal atau wahana-wahana baru yang ada di kawasan Bengkong Golden City. Jadi buat para warga Batam yang nantinya ingin lebih tahu detailnya, boleh langsung menyaksikan kegiatan kita ini ya Mas ya. Iya, betul. Karena nanti kita akan mengupas secara detail sekali tentang kawasan Golden City. Siap tentunya ya. Jadi buat Anda yang sudah berkeinginan untuk berkunjung ke Kota Batam atau ke Golden City ini, mungkin awalnya belum tahu ini ya, karena apa saja sih bisa kita nikmati di sana, apa saja sih yang bisa kita dapatkan di Golden City tersebut. Nah, tentunya Mbak Feni, Bengkong City yang kita ketahui juga bahwasanya ramai sekali dikunjungi ya. Kalau dibicarakan targetnya, kita nggak bisa capai target nih ya, karena mungkin unlimited. Sudah unlimited. Betul. Nah, unlimited gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi magnet daya tarik
dari Bengkong City, maksudnya Golden City ini bagi pengunjung, Mbak Feni? Baik, saya sedikit menjelaskan ya bahwasanya di kawasan Golden City sendiri itu awalnya bermula dari Golden Prawn, yang mana masyarakat Kota Batam pasti sudah tahu karena udah menjadi ikonik Kota Batam. Kalau nggak ke Golden Prawn itu nggak ke Batam, nggak sah ke Batam. Yeah. Jadi bermula dari Golden Prawn terlebih dahulu, yang memang sampai sekarang masyarakat Kota Batam tahu sekali ya, itu salah satu magnet di Kota Batam, bukan cuma di Bengkong saja. Jadi daya tarik utamanya adalah Golden Prawn yang sudah kita bangun sejak tahun 1992. Nah, itu daya tarik magnet utama di kawasan Golden City. Oke, Ian maksudnya Golden Prawn dulunya ya, Iya, Mbak Golden Feni Prawn, ya? betul, Karena betul. kalau kita sudah menyebutkan Golden Prawn, artinya kita mau makan seafood ini. Betul, betul. Nah, tapi apakah pergantian Golden City sekarang untuk mengganti mindset masyarakat atau bagaimana nih, Mbak Feni? Jadi gini, masyarakat lebih mengenal kawasan Golden City itu GP, ya. betul. Padahal sebenarnya sudah kita rubah atau kita bentuk menjadi wahana baru, menjadi sebuah kawasan yang kita sebut dengan Golden City, di mana di sana banyak sekali pusat-pusat kuliner, perhotelan, tempat pariwisata, tempat edukasi, bahkan juga hiburan-hiburan seperti beach club yang sedang berkembang. Jadi kalau mau dibilang daya tarik atau magnet kita tuh banyak banget kalau mau detail atau dikupas satu-satu itu banyak banget. Nanti sembari kita berjalan kita akan detailkan satu persatu. Oke, baik. Berarti sebenarnya tujuan dari para pengunjung atau wisatawan untuk berkunjung ke Golden City ini apa? Tujuan utamanya? Tujuan utamanya banyak banget untuk mencari hiburan, karena kita itu memberikan pelayanan yang memang masuk ke segala segmen. Jadi kalau memang ada yang mau kuliner kita ada. Mau penginapan ada, mau wahana wisata ada, wahana edukasi pun ada. Nah, jadi kita tuh memiliki banyak sekali. Jadi kalau ditanya daya tariknya apa sih, kita bisa menyesuaikan kebutuhan pasar. Oke, kita mungkin bicara satu persatu nih. Mungkin dari kulinernya dulu. Baik, seperti yang kita ketahui ya, di Golden City sendiri banyak disewa stand-stand yang memang sekarang merebak banget, baik itu jajanan kekinian ataupun jajanan tradisional. Dan itu ada semua, dari mulai masuk gerbang Golden City itu dari mulai jajanan teh tarik, bahkan mungkin jajanan kekinian, sampai dengan yang jajanan-jajanan yang benar-benar tradisional yang mungkin susah dicari, ada semua di sana. Oke, berarti tidak kehabisan makanan kalau kita ke sana ya, Tidak, Mbak, tidak ya? mungkin. Sesuai selera, dapat disesuaikan dengan selera dari mulai anak-anak, dewasa sampai yang orang-orang tua pun ada di sana, dapat disesuaikan. Bahkan kenapa kita sebut kawasan Golden City, karena dari berbagai daerah bisa menemukan makanan daerahnya juga di situ. Oke, baik. Nah, kalau itu untuk dari segi kulinernya, kalau dari segi seperti kafe atau kayak bar segala macam gitu, itu bagaimana, Mbak? Seperti yang kita ketahui bahwa kita punya beach club pertama di Batam, itu bahkan dibangun di kawasan Golden City. Nah, itu tepatnya yang beach club pertama di Batam itu Infinity ya. Terus sekarang itu sudah mulai merebak seperti ada Deep Sea, Atlantis, kemudian Blue Fire, Alio, dan masih banyak lagi yang nantinya akan kita kembangkan untuk beach club yang ada di Batam. Untuk kafe-kafenya sendiri kita seperti ada Kasta, ada Swaka, ada The Suns, itu juga pengelolaannya masuk dari berbagai usia dan kalangan. Jadi tempat-tempat kita tuh bener-bener variatif banget dan cocok banget untuk masyarakat Batam berkumpul di tempat kita. Oke, artinya kita berkunjung di sana terserah kita mau menuju one kemana stop ya? service. Betul. Oke. Nah, artinya kalau seandainya wisatawan yang menuju ke sana bukan maksud saya adalah mereka yang menjual seperti makanan atau tempat-tempat hiburan atau segala macam itu, apakah memang Bengkong City atau Golden City itu yang jadi tempat yang pas untuk mereka atau bagaimana nih, Mbak? Oke, untuk hal ini saya bisa pastikan pasti itu tempatnya, karena kita memiliki, kalau untuk turis wisatawan asing ya biasanya itu terkendala di waktu, apalagi Batam yang memang berdekatan banget dengan beberapa negara tetangga. Jadi kadang-kadang untuk weekend yang benar-benar waktunya sangat sempit, masuk ke kawasan Golden City itu udah dapat semua. Jadi kita memiliki hotel bintang 4, Golden View Hotel, memiliki hotel bintang 3, Golden Bay Hotel, ada Woda Villa dan Spa. Kemudian kita juga memiliki beberapa pusat kuliner serta beberapa tempat-tempat yang memang mereka mau kunjungi di satu kawasan. Mau makan seafood ada Golden Prawn. Jadi untuk turis wisatawan asing sendiri yang mau menghemat waktu, itu di kawasan Golden City itu sangat benar-benar luar biasa
biasa banget, pas banget. Jangankan untuk menghemat waktu ya, yang long weekend pun pasti kita bisa arrange gitu. Karena fasilitas-fasilitas kita selain kayak hotel apa segala macam, kita juga punya kolam renang ombak pertama di Kota Batam, yaitu Oasis Waterpark Batam. Jadi memang bener-bener cocok banget untuk turis wisatawan asing dan juga warga lokal Batam. Berarti artinya kalau kita langsung masuk ke gate-nya Golden City, itu kita bingung nih ya pastinya ya. Tapi ya maksudnya akan diarahkan mungkin mereka mau kemana begitu ya. Sebenarnya yang dari Golden City ini target pasarnya itu apakah ditentukan ini Mbak Feni? Target market kita tuh luas banget Mas, karena seperti yang saya bilang tadi, selain turis wisatawan asing, kita juga bekerja sama dengan beberapa travel lokal, sehingga mungkin kerjasama tersebut bisa nampung warga lokal nih yang mungkin kadang-kadang, kawasan Golden City ada yang, aduh takut nih, baik dari mungkin harganya atau apanya segala macamnya. Nah, kita tuh bersahabat banget sebenarnya. Kawasan kita tuh luas banget, jadi bisa menampung berbagai macam. Bahkan kita juga menerima seperti family gathering, fun game. Kita juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang mau mengadakan meeting, itu bisa semua. Jadi bukan cuma turis wisatawan asing ataupun warga lokal Batam, Kepri dan sekitarnya, kita juga menampung kegiatan-kegiatan dari company-company yang seperti kita tahu Batam adalah daerah industri, jadi tidak menutup kemungkinan untuk hiburan para mereka datang ke kawasan Golden City. Nah di situ ada kafe, bar segala macam dan makan makanan gitu ya. Nah seperti wisata olahraga, apakah ada juga di situ? Atau juga mungkin wisata religi juga ada di situ? Apakah tidak? Gitu? Baik. Kalau untuk wisata religi sendiri ya, kita ada Masjid Cengho, yang mana Masjid Cengho sendiri itu satu-satunya di Batam atau mungkin di Kepri yang memang nuansa Muslim yang ornamennya Chinese. Nah itu langsung dibangun oleh owner kita, yang mana agar terkombinasi. Jadi tidak melulu yang Chinese, Muslim, tapi di sini Masjid Cengho tuh benar-benar diadakan untuk kita semua, baik dari segi wisata religi masuk semua Mas gitu. Terus untuk sarana dan prasarana olahraga. Nah, kebetulan karena kawasan kita juga luas dan di Hotel Golden View juga terdapat fitness center. Terus ada juga beberapa fitness center yang ada di kawasan Golden City, itu sangat mendukung kita sekali. Jadi buat warga Batam dan sekitarnya yang mau fitness atau olahraga, kita nampung banget. Bahkan kawasan kita tuh luas. Jadi kalau mau yang mengadakan festival run atau apa bisa dipakai. Tadi Mbak Feni menyebutkan bahwasanya kawasannya luas banget ini. Berarti masih ada sisa tanah yang kosong ya berarti masih, ya Mbak ya? Kita masih ada sisa tanah yang kosong. Artinya masih banyak sisa tanah yang kosong, artinya bakalan ada bermunculan yang baru-baru lagi. Bakal ada bermunculan dan kita akan menginovasi. Tentunya biar nggak boring harus ada inovasi-inovasi kan. Nah kita akan terus berinovasi agar kedepannya warga Batam dan turis-turis lokal, turis-turis luar juga bisa melihat, ternyata yang kemarin saya kunjungi belum habis, masih akan ada pengembangan lainnya. Gitu. Berarti artinya Golden City ini siap membuat wisatawan bingung ini maksudnya ya? Bukan cuma bingung, tapi memberikan servis yang full. Bingung, Mas, bukan bingung dalam artian, wah ini banyak sekali tempat-tempat yang dituju nih. Sebenarnya Golden City ini mengambil konsep apa sebenarnya Mbak Feni? Kita konsepnya dari Golden City itu memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat. Jadi biasanya kan ada nih terkendala yang memang liburan cuma di hari Sabtu Minggu, tapi mereka mau mantai harus ke sana, mau ngafe harus ke sini. Nah, kita di Golden City tuh kita berikan konsep yang memang benar-benar dalam satu tempat, satu kawasan kalian bisa menikmati semua tanpa harus. Ada pantai juga di sana berarti kita, beach club kita, beach club kita ada pantainya yang itu family banget, cocok banget buat family. Jadi selain juga untuk kawasan pantai ataupun yang bisa itu, selain untuk family bisa juga untuk digunakan para company-company. Nah, jadi tuh benar-benar keren banget tempatnya. Perlu dicoba nih Masnya kapan-kapan ke sana. Saya ya mungkin sudah lama tinggal di Batam, berarti sudah pernah ke sana. Cuman belum semua nih tempat-tempatnya begitu ya. Tadi juga Mbak Feni menjelaskan bahwasanya kerjasama dengan travel ini ya. Ini prosesnya seperti apa ini? Mungkin dari travelnya sendiri menginformasikan atau mempromosikan juga Golden City sana kepada orang luar, khususnya untuk orang luar nih Mbak Feni. Baik. Itu bagaimana? Kita tetap mengadakan kerjasama dengan beberapa travel. Kemudian kita juga ada organisasi-organisasi pariwisata yang kita ikuti, sehingga dalam pengembangannya kita nggak ketinggalan. Jadi kita tetap menginformasikan kepada pelaku-pelaku wisata di Kota Batam untuk dapat menginformasikan mengenai banyak sekali produk-produk di Bengkong City, Golden City untuk mereka kunjungi. Gitu. Berarti benar sudah banyak berarti kerjasama dengan travel di Batam. Dan hampir semua travel di Kota Batam kita berikan pelayanan. Apakah cuman di Kota Batam aja travelnya? Tidak, atau di luar? Di luar ada juga ya. Artinya
kita kalau mau bertanya tentang data berapa banyak itu nggak bisa disebutkan ya Mbak ya, Iya, berarti banyak karena sekali iya. berarti ya. Karena kita memang bukan banyak juga, terbuka untuk umum, Terbuka untuk terbuka umum, untuk ya, umum dan betul, terbuka betul. untuk segala kalangan. Mhm. Gitu. Oke, jadi memang pemirsa Batam TV, jadi kalau saudara kita sudah masuk ke gate-nya Golden City, itu ada gate-nya ya Mbak Ada. ya, kita masuk ya gitu. Nah kita masuk ini kita bingung nih mau ke lurus, mau belok ke kiri atau lurus ke sana Iya. begitu ya. Oke, di sana juga diketahui juga ada tempat yang bisa kita kunjungi, yaitu seperti mengajak ke masa zaman dahulu nih Mbak, seperti Dino Gate itu seperti Betul, apa? betul. Nah itu. Baik, saya sedikit jelaskan ya, itu salah satu wahana wisata alam yang ada di kawasan Golden City, Oke. yaitu Dinoskate, di mana Dinoskate itu mengusung tema dinosaurus. Jadi kita mempunyai replika dinosaurus yang menyerupai asli, baik bentuk dan suaranya. Tetapi bukan semata-mata kita mempelajari, karena kita juga di dalam ada museum, ada 5D cinema, ada mini zoo, yang mana di sana kita juga menerima untuk study tour, fun game, party garden, family gathering, ulang tahun. Jadi di sana benar-benar konsepnya itu wisata yang menyatu dengan alam. Dan itu sangat jarang sekali ditemui di kota Batam. Bahkan mungkin kita satu-satunya wahana wisata alam yang sangat menyatu dengan alam dan terbebas dari polusi udara. Oke, berarti selanjutnya Mbak Feni, kalau dari kafe-kafe seperti tempat makan segala macam, kan mereka kan punya fasilitas masing-masing ini ya Mbak ya. Mungkin bisa dijelaskan juga pada pemirsa Batam TV yang belum pernah ke Golden City Mbak Feni, sarana dan prasarananya mungkin nih Mbak Feni. Baik, selain fasilitas-fasilitas seperti kafe, kemudian hotel, tempat wisata, kita juga memiliki wahana wisata umum seperti bukan wisata, wahana fasilitas umum seperti Masjid Cengho yang saya sebutkan tadi, kemudian Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang sekarang masih dalam bentuk klinik dan kita akan progres ke depannya untuk menjadi rumah sakit yang besar. Kemudian juga ada gereja, ada pom bensin, dan kita juga sudah dilengkapi dengan beberapa pelebaran-pelebaran jalan. Oke. Nah, untuk akses menuju ke sana nih, apakah sudah gampang atau bagaimana? Karena seperti ketahui sebelum-sebelumnya kalau ke sana nih orang pada ke sana semua ini agak macet, Keluarnya macet keluarnya ya, macet baik, gitu, ya. baik. Nah, seperti yang kita lihat juga nih, nyata banget bahwa di Kota Batam juga sedang pelebaran jalan. Ya. Betul, dan itu juga sangat kita support karena akses yang menuju ke Bengkong Golden City sendiri tuh bisa dilewati dari kawasan Ocarina yang sampai sekarang juga sedang ada perluasan jalan, dan dari kawasan Bengkong sendiri sampai dengan saat ini masih perluasan jalan yang pasti kedepannya akan mendukung kita semakin ramai untuk akses ke sananya, semakin mempermudah. Oke, berarti saat ini sedang di pelebaran jalan Betul, gitu. betul. Sudah selesai atau belum? Masih ada pelebaran, ya, masih. tapi sudah kelihatan, dilakukan. iya, Ya, sudah kelihatan. dilakukan. Oke. Nah, dari Mbak Feni ini sebagai marketing di kawasan Golden City ini mungkin ada strategi atau apalah semacamnya. Bagaimana cara agar menarik ini untuk wisatawan lokal dan mancanegara ke Bengkong Golden City ini. Baik, selain kita inovasi kawasan, kita juga ada bekerja sama dengan travel agent yang seperti saya bilang. Kemudian kita juga pasti tidak lepas dari promosi digital, yaitu sosial media. Nah, itu sih yang kita kencengin Mas, dan kita juga kerjasama dengan beberapa kayak selebgram dan juga kayak influencer Batam, karena itu sangat mendongkrak sekali untuk kita kedepannya lebih sama-sama membangun ya promosinya gitu loh Mas. Oke, apa sosmed dari sosmed pribadi Mbak sendiri atau dari Golden City? Kita setiap kawasan punya sosial media masing-masing. Sosial media masing-masing. Ya. Oke. Maksudnya dari kafenya ada juga seperti itu ya. Kita punya sosial media masing-masing. Oke, nah ini kan tidak gampang nih Mbak juga seorang marketing gitu. Cuman memang bukan terbantu ya bahasanya, maksudnya mereka sudah tahu di Golden City banyak tempat-tempat yang bisa mereka tuju begitu ya. Nah mungkin walaupun mereka tanpa dipromosi, ibaratnya seperti itu, tanpa dipromo mereka akan ke sana begitu karena banyak sekali tempat-tempatnya. Nah mungkin ada tantangan nggak nih Mbak, tantangan terbesar dari Mbak sendiri bagaimana cara dalam menghadapi pengembangan Golden City ini? Tantangan terbesarnya palingan juga kadang-kadang terkait dengan karena lagi banyak-banyaknya nih Mas, suka bentrok bookingan. Banyak gimana? Oh oke. Iya, nah itu sih tantangannya Mas. Kadang-kadang kita juga tidak mungkin menolak tamu yang memang volumenya tiba-tiba apalagi weekend nih. Contohnya misalnya mau ke Dinoskate, sementara saya udah terima grup sekian, tiba-tiba masuk lagi. Nah di situ tantangannya. Nah paling strategi saya akan membatasi untuk agar tidak berkumpul atau tidak
kita juga kan pasti memberikan kenyamanan ya, ketika dalam satu kawasan atau satu tempat itu rame banget, pasti kan juga mereka tidak nyaman. Jadi kita akan membatasi dan memberi schedule bahwasanya kegiatan-kegigiatan itu ada jam-jamnya gitu sih Mas. Di-schedulekan. Betul, di-schedulekan karena kalau seandainya satu malam semuanya buat itu grouping ya, apalagi kalau selesai acara susah gitu. Susah ya, kita tahu sendiri di sana lagi jadi pusat bener-bener. Segala-galanya lagi di sana semua kan. Betul, pusatnya di situ dan seluruh Batam, masyarakat Batam tuh pada kesana semua gitu. Semua mata lagi tertuju di Golden City. Betul, oke. Berarti memang ada daya tarik tersendiri pemirsa Batam TV. Oke, satu pertanyaan lagi Mbak, sebelum kita ke pariwara, mungkin dari program-program nih Mbak, mungkin ada program-program khusus atau mungkin event-event selain dari katakanlah dari vendor-vendor di situ Mbak? Baik, kalau untuk event-event khusus kita ada memberikan event-event khusus gabungan. Contohnya seperti kita punya package Family Day Out, di mana pengunjung bisa langsung menginap di Hotel Golden View, kemudian juga masuk ke Dinoskate Batam, kemudian bisa untuk sarapan bersama dan juga masuk ke Oasis Waterpark Batam. Nah, itu program yang sekarang kita sedang berjalan dan kita tiap bulan akan menginovasi program-program tersebut. Misalnya seperti yang kita sebutkan tadi, ini cukup dengan 599.000 sudah bisa menginap di Hotel Bintang 4 yaitu Golden View, free 3 orang sarapan, free 3 tiket masuk Dinoskate Batam dan free 3 tiket masuk Oasis Waterpark Batam. Nah, itu salah satu program kita yang nanti setiap bulan akan kita inovasi. Mungkin kerjasama dengan tenan-tenan yang lain. Nah, itu akan kita terus kembangkan. Rolling terus berarti. Betul. Jadi setiap bulannya akan berubah-berubah. Dan kemudian menjelang 17 Agustus kita juga punya program khusus, yaitu nanti akan mengadakan cerdas cermat. Nah, karena seperti yang kita lihat ya, cerdas cermat perlombaan 17 Agustus, cerdas cermat itu udah mulai tersisihkan ya. Betul. Dan sini kita juga nanti berlokasikan di Dinoskate dan temanya adalah Golden City mengangkat tema untuk cerdas bersama dengan mengadakan lomba cerdas cermat. Nah, jadi program-program kita agenda tahunannya menyesuaikan bulan tersebut eventnya apa nih, berdasarkan contohnya yang saya sebutkan tadi di Agustus kita ada 17-an, maka eventnya berkaitan dengan 17-an dan kita akan mengadakan kerjasama tenan-tenan satu dengan yang lain untuk berkolaborasi. Oke, berarti tergantung bulan apa nih, misalkan bulan ini memperingati hari apa. Agenda tahunannya sudah Oke, baik, itu dia. Itu menarik sekali pemirsa Batam TV. Tapi kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Jadi kepada mana kami segera kembali tentunya dalam program Dialog Khusus Pariwisata. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km.
Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik, kita kembali lagi di dialog khusus pariwisata dan tentunya kita masih bersama Mbak Feni Belanova sebagai marketing di kawasan Golden City dan tentunya kita masih dalam pembahasan mengenai Bengkong City, sentra pariwisata baru di Provinsi Kepri. Baik, Mbak Feni, kita akan menjelaskan kembali untuk sesi kali ini sesuai dengan pembahasan kita adalah Bengkong City, sentra pariwisata baru di Provinsi Kepri. Artinya pariwisata baru yang ada di Kepulauan Riau. Tapi ini kan bukan hal yang baru tentunya ya. Tapi untuk menyandang predikat katakanlah seperti itu, pariwisata baru di Provinsi Kepri artinya agak beban mungkin ya. Iya, nah, itu bagaimana? Effort khusus ya.
Artinya ada cara khusus nih mungkin untuk mempertahankan bagaimana mereka para wisatawan lokal maupun mancanegara agar tetap kembali lagi setelah mereka datang ke Golden City. Itu bagaimana dari Mbak Fedy sendiri? Baik, seperti yang saya bilang tadi ya Mas, kita terus berinovasi dengan adanya banyak sekali lahan-lahan kosong. Kemudian kita juga pasti mengutamakan servis dan pelayanan, di mana setiap tempat-tempat kita pasti kita akan ada training khusus. Jadi contohnya nih di Golden Prawn Mas, di Golden Prawn bukan semata-mata Masnya makan seafood doang, itu nggak gitu juga, tapi kita juga memiliki ballroom yang bisa digunakan untuk wedding. Jadi ketika orang datang untuk makan terus lihat ballroom, dia akan bertanya bisa dimanfaatkan untuk apa aja ballroom tersebut. Nah, kita akan menyampaikan selain untuk wedding, untuk berkumpul bareng keluarga, arisan, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang memang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Dan bukan di Golden Prawn saja, di Golden View, di Golden Bay, Infinity, kemudian Next Level, Level Up, Deep Sea, Atlantis, semua kawasan kita mempunyai manfaat yang memang punya inovasi masing-masing. Bukan hanya tempat makan saja berarti. Bukan tempat makan berarti saja. Mereka ada seperti katakanlah itu seperti paket gitu ya. Betul, Mbak, ya? kita punya paket-paket khusus. Untuk yang wisatawan yang ingin atau wisatawan lokal yang ingin membuat acara wedding, kemudian ulang tahun, betul. Ya. Kayak party garden, family gathering, fun game. Nah, dan di setiap kawasan-kawasan kita mempunyai ciri khas masing-masing. Contohnya seperti yang saya bilang tadi di Golden Prawn, lebih identik dengan suasana laut, restoran dengan fasilitas yang memang bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian lain halnya di Golden View. Di Golden View mungkin lebih untuk meeting roomnya untuk meeting-meeting formal, company, terus government. Itu kita masuk semua. Jadi dari segala segmen kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kawasan kita. Kemudian kalau yang mungkin yang mau santai yang ala-ala zaman sekarang kekinian, bisa kita mengadakan kegiatan di beach club kita. Jadi memang kawasan kita ini tidak ada alasan untuk tidak. Pasti semuanya bisa kita buat. Gitu. Ini baru-baru ini ada yang baru buka juga nih Mbak ya, kedai Blue Fire. Blue Fire. Itu baru-baru buka juga berarti. Baru-baru buka, dan kalau informasi yang saya dengar juga dalam waktu dekat ini mau mengundang Viera Band. Nah, jadi memang inovasi-inovasi setiap tempat-tempat kami itu luar biasa sekali. Benar-benar cocok dari segala macam kalangan. Seperti kita juga menerima pakai study tour karena kita juga memiliki kawasan-kawasan yang memang boleh digali ataupun memiliki nilai edukasi. Betul, gitu. Seperti Dinos Gate. Nah, kemudian kita juga punya go-kart, Golden Go-kart yang memang bisa dibilang Golden Go-kart adalah go-kart terlama di Batam yang benar-benar kita udah punya tamu reguler banyak banget. Dan tentunya mengutamakan safety karena sebelum bermain go-kart kita juga akan jelaskan mengenai safety apa saja yang memang harus digunakan gitu. Ini bukan bahaya maksudnya Mbak ya? Maksudnya Golden City sudah banyak lengkap seperti itu. Ini bisa mengalahkan di kota-kota Batam ini, maksudnya di area kota ini. Karena seperti yang kami bilang juga, kita akan memberikan servis untuk setiap orang yang masuk. Apapun yang kamu mau kita ada gitu. Mau penginapan kita punya, mau untuk sarana dan prasarana olahraga kita ada, mau untuk kepentingan sesuai dengan misalnya perayaan-perayaan, momen-momen spesial keluarga kita bisa. Jadi memang, dan tempatnya banyak, pilihannya banyak, bukan cuma di satu tempat. Mau yang formal, non formal, mau yang nyantai, itu lengkap di satu kawasan. Artinya juga kalau kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Fedy ya pemirsa ya, untuk mempromosikan, untuk menjualkan satu tempat saja tidak sulit bagi Mbak Fedy ya. Atau bagaimana? Atau ada kesulitan juga ini Mbak? Target tetap ada, cuman terkadang seperti yang saya bilang tadi Pak, ada contoh orang mau wedding nih. Mamanya cocoknya di sini, papanya cocoknya di sini, mamanya di sini. Beda suara ya. Nah, beda suara. Dan kita harus benar-benar pendekatan persuasif, menjelaskan plus minus dan harus bisa membuat mereka tuh nyaman, tetap nyaman gitu loh. Jadi itu sih kadang kendalanya. Belum lagi kadang kalau memang di outdoor kendalanya cuaca. Tapi kendala-kendala tersebut bisa kita tangani karena contohnya ya ketika kita memberikan fasilitas study tour nih outdoor di Dinos Gate. Hujan, cuaca kan tidak menentu nih. Kita selalu memberikan fasilitas payung dan mantel secara gratis. Atau dari kata lain ada misalkan plan A, ada plan B-nya. Betul, kita selalu seperti itu Mas. Ya karena cuaca kan, faktor cuaca kan bukan maksudnya tidak bisa kita prediksi, apalagi di Batam nih yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba terang. Cuaca yang nggak jelas begitu beda ya. RT, beda cuaca. Betul. Kita di sini sudah hujan gitu ya. Betul. Jadi memang kita punya penanganan di setiap kendala ya. Seperti itu contohnya. Misalnya ketika tiba-tiba hujan maka kita memberikan payung dan mantel secara gratis gitu. Berarti memang sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Ya. Dari sebenarnya nih Mbak Fedy ya,
selain yang Mbak Feni jelaskan semuanya tadi dari segmen pertama juga sudah dijelaskan, yang menjadi perbedaan tempat wisata dari Golden City ini sama wisata-wisata lain di luar Golden City itu apa sebenarnya, Mbak? Jadi gini, yang seperti saya bilang tadi ya, Golden City itu satu kawasan yang mana apapun momen spesial, apapun keinginan orang, baik itu individu, company atau perusahaan, sudah ada di satu tempat. Nah, sementara mungkin ya di tempat lain seperti mau mantai harus ke sana, mau indoornya harus ke sini, mau yang kotanya harus ke. Tapi kalau di kawasan Golden City itu udah lengkap. Nggak ada, bahkan ya? kita mau belanja ada GoGo. Nah, jadi yang memberikan pelayanan memang benar-benar pelayanan umum yang memang dibutuhkan semua orang. Kayak misalnya Indomaret sudah ada, Alfamart sudah ada, biliar sudah ada, salon sudah ada. Jadi ketika orang mau wisuda ataupun orang mau merayakan momen-momen spesial, gak usah jauh-jauh, udah ada salonnya nih gitu. Terus butuh sesuatu yang urgent, ada Indomaret, ada Alfamart yang memang buka 24 jam. Jadi benar-benar kita memberikan tempat yang di tempat-tempat lain tuh nggak ada, lengkap semua di sini nih. Nggak mungkin nggak mau nyari sesuatu tuh pasti ada gitu. Oke. Nah, untuk Golden City sendiri apakah juga mungkin pernah berkolaborasi mungkin dari lembaga-lembaga lain seperti pemerintah atau dengan komunitas-komunitas yang lain atau gimana, Mbak? Ya, kita ada. Ya, kita pasti ada ya kolaborasi karena kita nggak mau munafik, setiap kali orang mau berkembang pasti harus kolaborasi, dan kita juga karena peran-peran mereka juga sangat penting untuk membantu kita menunjang dalam promosi-promosi yang ada di kawasan Golden City. Seperti contohnya mungkin kita ya seperti kita ini berkolaborasi untuk memperkenalkan Golden City, kemudian berkolaborasi dengan travel, dan kita juga berkolaborasi dengan beberapa dinas seperti pariwisata dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti ada ya pemirsa ada. Ya. Oke, ini menarik sekali pemirsa Batam TV. Golden City yang dulunya Golden Prawn tapi diubah menjadi Golden City ya. Begini Mbak Feni, ini kan kebanyakan mungkin dari warga-warga yang tinggal di Bengkong mungkin ya Mbak ya, tapi ini sudah tidak munafikan lagi bahwasanya bukan hanya dari kawasan Batam saja yang datang, ini dari seluruh kota Batam juga pernah ke sana begitu. Ini maksudnya perbandingannya apakah memang banyak dari wisatawan lokal itu sendiri atau dari mancanegara nih yang menuju ke sana nih Mbak? Kita balance, kita seimbang. Balance seimbang karena seperti yang sebutkan tadi ya, kalau bahwasanya dari turis wisatawan asing kita mengandalkan dari travel. Dan perkembangan digitalisasi sosial media itu sangat berperan penting. Seperti TikTok, Instagram dan Facebook itu benar-benar yang memang satu kali posting aja dari mulai kalangan emak-emak, remaja, dewasa bisa mengakses semua. Jadi memang kita pengunjung kita tuh balance antara WNA dan WNI itu balance banget. Dan kita juga market kita itu cocok banget untuk mereka semua gitu. Oke, ini selain wisata lokal, apakah mungkin dari orang-orang tamu-tamu terhormat pernah menuju ke sana nih Mbak? Seperti artis, tamu-tamu kehormatan atau bagaimana? Baik. Kalau untuk tamu-tamu kehormatan dan artis biasanya kita menyesuaikan event. Contoh misalnya kayak artis-artis itu datang di kawasan beach club kita karena mereka membuat event, kemudian grand opening betul. Kemudian kalau untuk kalangan pemerintahan, kementerian apa segala macam, itu karena di Golden View juga kadang menjadikan tempat untuk kegiatan para pemerintahan dalam sosialisasi atau mungkin training-training, sehingga kadang sering mendatangkan tamu pemerintahan itu sendiri. Oke, baik. Ini kalau kita dengar jawaban dari Mbak Feni ini sangat yakin sekali. Memang yakin nggak yakin ya, percaya diri ya, walaupun ya seperti saya katakan tadi sebelumnya, pemirsa Batam TV mau dipromosikan atau tidak ya, itu bakalan masih tetap rame gitu pemirsa ya. Oke, Mbak Feni, selanjutnya kita nih masih bingung nih, maksudnya dari Golden City ini apakah ada yang perlu dibenahi lagi atau tidak kalau menurut Mbak Feni sendiri? Kalau menurut kami ya, karena kami daerah tempat yang memang lagi berkembang, tentunya kami sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Karena kadang-kadang kan hal tersebut dilihat dari orang, bukan kalau kita ibaratnya kalau kita berkaca ataupun ini kan pasti orang yang menilai kita. Betul. Jadi kita tetap menerima saran dan kritik yang bersifat membangun yang kedepannya akan kita jadikan patokan untuk pengembangan kita gitu. Kita tidak munafik kalau memang pasti ada beberapa kekurangan-kekurangan kita, dan kita sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk pengembangan kita. Oke, berarti masih ada yang perlu dibenahi nggak sebenarnya, walaupun kritik saya sudah diterima gitu ya? Kalau kita mungkin karena lagi pengembangan dan inovasi, jadi sembari berjalan itu pengembangan itulah yang akan menyempurnakan kekurangan. Oke. Nah, bagaimana kalau respon dari masyarakat sekitar untuk Golden City tersebut? Sangat baik, karena gini ya Mas,
di tempat kita kan banyak banget tempat-tempat atau stand-stand untuk mereka dapat berjualan. Jadi dan harganya juga sangat bersahabat sekali. Jadi buat pemirsa Batam TV nih ya, yang mau nantinya menanyakan mengenai seputar stand-stand, boleh hubungi saya. Nanti akan saya kasih kontak-kontak ataupun tempat-tempat orang-orang yang memang nanti dituju tempat orangnya. Nah, jadi untuk masyarakat sekitar sini itu sangat mendukung perkembangan kami karena menjadi mata pencaharian mereka juga. Tapi memang tidak ada komplain sama sekali ya Mbak ya, maksudnya? Kalau komplain pasti ada. Kalau komplain pasti ada. Itu seperti itu gitu. Kita jelaskan karena macet kondisinya juga kita sedang perluasan. Mungkin sekarang macet tapi kan itu dampaknya untuk kedepannya. Mungkin 2-3 tahun lagi dengan kondisi macet karena perbaikan jalan ini akan membuat kita aksesnya lebih kenceng. Karena kalau jalan sendiri itu kan bukan personalnya kita ya. Itu berkaitan dengan pengembangan daerah sendiri. Jadi memang untuk itu ya kita mohon maaf pasti, tapi kita kedepannya untuk yang lebih baik lagi, makanya sekarang macet-macet aja dulu nggak apa-apa. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kalau itu direspon dari masyarakat sekitar nih. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah berbisnis di sana ya, seperti berjualan makanan di sana atau juga yang sudah membuka kafe segala macam, itu respon dari mereka sendiri seperti apa? Iya, maksudnya seperti itu juga. Dan pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat mereka mau di situ gitu loh. Baik, karena kita support dengan beberapa tempat-tempat kita yang memang seperti wahana wisata. Contoh nih, menuju akses Denosgate sebagai wahana wisata paling pojok di kawasan Golden City. Di sebelah kanan dan kirinya tuh full banget kuliner-kuliner. Nah, jadi begitu orang mau menuju ke sana pasti akan jajan dulu atau keluar dari sana pasti akan makan. Jadi wisata-wisata yang ada di situ mendukung kuliner yang berjualan di situ gitu. Jadi kita saling berkesinambungan. Dengan adanya objek-objek wisata yang terbangun, membuat mereka juga akan semakin mudah untuk menjual makanan-makanan atau menjadi pusat kuliner gitu. Apalagi objek wisata kita, objek wisata yang memang dinikmati bukan cuma turis wisatawan lokal saja, wisatawan asing juga. Satu pertanyaan lagi Mbak Feni sebelum kita ke pariwara. Ini mewakili pertanyaan dari masyarakat yang dititipkan kepada saya. Dititipkan kepada saya. Boleh nggak sebenarnya mengenai parkir di sana? Boleh nggak di sana itu bebenahi untuk pembenahan parkiran? Parkiran seperti itu. Karena banyak yang apalagi kalau kita masuknya kuliner kiri kanan gitu ya, dan mereka juga aksesnya baik. Ya seperti yang saya bilang, kita sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Karena pada saat sekarang ini kita memang masih lagi gencar-gencarnya pembangunan, kedepannya pasti akan kita benahi. Karena itu termasuk salah satu fasilitas inti juga. Jadi kita akan step by step akan kita benahi pastinya. Cuman kita perlu waktu ya, waktu untuk pembenahannya. Kita bukan Aladin ya pemirsa, ya langsung jadi. Ya. Nanti yang jelas dari kawasan di sana sangat luas yang dijelaskan oleh Mbak Feni tadi, dan kemudian masih banyak ya Mbak ya? Banyak, masih banyak. Tanah yang nantinya akan untuk dijadikan daerah pengembangan. Berarti sudah ada yang masuk nih untuk yang baru nih ya? Sudah ada. Tapi belum ini ya, belum makanya seperti yang saya bilang tadi, buat warga Batam yang nantinya mungkin membutuhkan informasi seputar Golden City, baik itu untuk pengembangannya ataupun mau nanya-nanya, boleh nanti kontak saya. Mbak Feni. Untuk nomornya di sini ya. Di sini ya. Bisa juga lewat Instagram DM nanti bisa kita jelaskan. Baik Mbak Feni. Baik, kita ke pariwara lagi pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kita baik lagi di segmen yang ketiga di Dialog Khusus Pariwisata. Kami segera kembali. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Di
Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata, Makam Merah. Destinasi wisata, Makam Raja-Raja. Destinasi wisata, Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata, Museum Timah Singkep. Destinasi wisata, Air Terjun Resun. Destinasi wisata, Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata, Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata, Mangrove Resun. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri. Setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus Pariwisata untuk siang hari ini maksud kami. Dan tentu kita masih bersama Mbak Penny Belanova selaku marketing di kawasan Golden City. Sebelum kita tutup untuk program kita pada siang hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi dan tentunya ada hal-hal yang masih ingin dijelaskan oleh Mbak Penny sendiri yang ingin diperkenalkan pada Anda pemirsa Batam TV jika Anda ingin berkunjung ke Golden City. Tentunya ini dari Mbak Penny, Mbak, dari Golden View dulu nih Mbak ya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan secara detail bagaimana untuk fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh Anda tentunya bersama keluarga. Silakan Mbak Penny. Baik, untuk di kawasan Golden City sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itu kan sejak tahun 92 ya yang bermuara di Golden Prawn terlebih dahulu. Betul. Kemudian merambah ke Golden View, di mana Golden View sendiri adalah hotel bintang 4 yang memiliki fasilitas baik kamar, ruangan meeting dan juga restoran serta banyak sekali fasilitas-fasilitas pendukung seperti kolam renang, tempat gym dan juga parkiran yang sangat luas. Nah, jadi itu cocok banget ya buat digunakan para sahabat di Kota Batam yang mau mengadakan momen-momen spesialnya di kawasan hotel. Nah, kemudian untuk di Golden Prawn sendiri itu kita memiliki ballroom dengan kapasitas ribuan. Nah, jadi buat yang memang mau partai besar di skala besar bisa di kawasan Golden Prawn. Ada dua ya Golden Prawn? Ya, 933 dan 555. Nah, jadi di sana tuh punya banyak pilihan. Nah, itu juga bisa disesuaikan. Nah, kemudian selain Golden Prawn dan Golden View, kita punya standar hotel bintang 3 kita yaitu Golden Bay Hotel. Nah, jadi buat yang mungkin budgetnya agak-agak di Golden View High, di sini sedikit lebih bisa bersahabat. Nah, kemudian wahana-wahana wisata kita seperti Dino Skate Batam, Oasis Waterpark Batam, di mana Oasis Waterpark Batam adalah kolam renang ombak pertama yang memang lagi viral-viralnya nih. Karena kita mengutamakan safety, di mana setiap pengunjungnya itu kita kasih free life jacket. Nah, dan kolam ombaknya sendiri itu akan nyala setiap 1 jam sekali. Jadi punya tantangan tersendiri nih dibandingin banget ya. Betul, dibandingin kolam renang yang ada di Batam. Kemudian Golden Go-Kart, di mana Golden Go-Kart kita memiliki trek yang benar-benar paling panjang sekota Batam. Dan juga mengutamakan safety karena kita sudah dilengkapi dengan safety seperti helm, kemudian pelindung di kaki dan tangan itu sudah. Dan sebelum main juga kita akan menjelaskan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh. Nah, keterangan-keterangannya itu udah jelas banget dan tim kita benar-benar luar biasa banget. Nah, selain itu merambah ke beach club kita. Nah, di beach club kita juga bisa dimanfaatkan untuk momen-momen spesialnya seperti perayaan ulang tahun juga bisa, party garden, family gathering, fun game, baik itu mau indoor dan outdoor bisa. Kemudian kita juga punya wahana Elite Sea Sport yang mana kita memiliki seperti jet ski, parasailing dan lengkap lain sebagainya. Nah, jadi buat warga Batam yang memang mau berkunjung boleh menghubungi saya dan nanti akan saya arahkan ke bagian-bagian yang memang
sesuai dengan perayaan momen-momen spesial yang diinginkan. Jadi nanti bisa langsung dalam satu tempat itu one stop service, nggak usah kemana-mana, udah lengkap semua. Gitu. Pokoknya banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh Golden City pemirsa Batam TV. Jadi jangan bingung, pokoknya mau apapun acaranya, dimanapun sesuai dengan selera Anda, Golden City solusinya. Betul. Oke, Mbak Feni, ini kita pengen banget meneruskan ya Mbak ya, tapi waktunya juga terbatas pada sore hari ini tentunya. Ya mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mbak Feni sendiri, mungkin harapan-harapan ke depannya seperti apa mengenai Golden City dan juga para pengunjung wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Golden City sendiri. Silakan Mbak. Tentunya harapan saya ingin lebih mengenalkan Golden City ke masyarakat banyak dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memang sesuai kebutuhan mereka masing-masing, dan realisasinya sekarang seperti ini, dan kita akan berinovasi ke depannya untuk lebih berkembang lagi. Dan seperti yang saya bilang juga, kita sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun karena tujuannya untuk pembangunan kita ke depannya yang lebih baik lagi. Oke, untuk kritik dan saran bisa boleh DM langsung ke Instagram saya. Di mana Instagramnya? @feni_belanova ataupun mungkin kita juga punya Instagram di setiap wahana-wahana kita masing-masing ya. Oke, jadi itu penjelasan dari Mbak Feni sendiri pemirsa Batam TV. Kita ucapan terima kasih Mbak Feni sudah hadir di Batam TV. Kita harapkan nanti ke depannya bisa kerjasama, silaturahmi dan kolaborasi lagi. Dan juga untuk Golden City-nya lebih ramai lagi, lebih berkembang tentunya. Lebih berkembang lagi, dan untuk akses menjalan ke sana juga lebih gampang lagi. Karena kita ketahui bahwasanya pemirsa Batam TV, untuk Batam sedang ada pelebaran jalan, yaitu masih kita laksanakan untuk Anda bisa lebih gampang dan lancar untuk menuju ke Golden City sendiri ya Mbak Feni ya. Betul, dan kita juga tunggu nih kedatangan para sahabat di Kota Batam dan juga tim Batam TV untuk dapat berkunjung di kawasan Golden City. Nanti kita akan outing di sana ya. Betul, kita jadwalkan. Baik, sekali terima kasih Mbak Feni. Ya, kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lainnya. Dan juga untuk Anda pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita tentunya dalam program Dialog Khusus Pariwisata edisi hari ini Senin 29 Juli 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.